Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang tugas kelompok untuk mata kuliah statistika di kampus Universitas Bina Sarana Informatika tahun akademik 2021-2022. Disampaikan oleh saya sendiri, Ahmad Jurnaidi Wahidin. Baik, saya sampaikan kembali bahwasannya untuk tugas kelompok atau presentasi kelompok ini adalah nilai untuk nilai OAS kalian pada mata kuliah statistika di mana dengan bobot 30%. Jadi dengan bobot yang lumayan besar, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Yang pertama adalah pembentukan kelompok. Di sini ditetapkan setiap kelas ada 10 kelompok jika memang jumlah mahasiswanya mencukupi. Tapi jika jumlah mahasiswanya tidak mencukupi untuk dibuat menjadi 10 kelompok, maka jumlah kelompoknya nanti akan disesuaikan, di mana kelompoknya sudah dibagikan di pertemuan sebelumnya. Disampaikan kembali bahwasanya kriteria penilaian presentasi ada 3 komponen. Yang pertama adalah presentasinya, yaitu 25%, penguasaan materi 50%, dan jurnal 25%. Yang pertama adalah presentasi, di mana yang akan dinilai adalah penampilan, kerapihan, dan disiplin. Yang kedua adalah sistematika penyajian presentasi. Metode presentasinya nanti akan dibuat pada YouTube, di mana kalian diminta untuk membuat file PPT-nya atau PowerPoint-nya, kemudian kalian membuat presentasinya, kemudian menampilkan wajah si presenternya, kemudian setiap dari anggota wajib ikut dalam presentasi materinya, kemudian video tersebut di-upload ke dalam YouTube dan linknya dibagikan ke WA Group sesuai dengan jadwal presentasi setiap kelompoknya. Yang kedua adalah penguasaan materi, di mana penilaiannya nanti berdasarkan bagaimana setiap anggota kelompok menguasai materi sesuai tema yang telah dibagikan. Yang ketiga, jurnal. Seharusnya adalah makalah untuk mengurangi tugas yang dikerjakan dirubah menjadi jurnal. Bobotnya tetap sama, yaitu 25%, di mana komponen penilaiannya yaitu ikut andil dalam penyusunannya. Kemudian materi penulisan sesuai dengan topiknya, sesuai dengan topik yang sudah dibagi pada setiap kelompoknya. Yang terakhir adalah sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisannya nanti akan dibagikan template jurnalnya ke dalam WA Group. Kemudian untuk jurnal itu akan dikumpul setelah kelompok tersebut melakukan presentasi. Ini ada 10 topik makalah di mana sudah dipaparkan sebelumnya. Jika memang 10 kelompok terbentuk, maka 10 topik ini dapat dibagikan. Tapi jika memang kelompoknya kurang dari 10, maka topik-topiknya akan dipilih, kemudian dibagikan ke kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Kemudian di sini disampaikan kembali bahwasanya boleh menggunakan data sekunder, boleh juga menggunakan data primer. Dan datanya diolah atau dianalisa menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Ini secara rincinya, yang pertama adalah membuat jurnal sesuai tema yang dibagikan. Jadi kalau temanya nanti adalah distribusi frekuensi, maka kalian harus membuat sebuah jurnal tentang distribusi frekuensi menggunakan data yang kalian gunakan. Kemudian yang kedua, menggunakan datanya yang objektif, representatif, dipercaya, terbaru, dan relevan. Apa sih hal-hal tersebut? Hal-hal tersebut sudah disampaikan pada materi pertemuan pertama. Dengan minimal 100 data. Jadi kalian dapat menggunakan 100 data atau lebih untuk proses pengolahan datanya. Kemudian kalian dapat menggunakan data primer, di mana data primer kalian bisa gunakan survei atau yang lainnya. Contoh, kalian menyebar survei ke mahasiswa BSI atau ke masyarakat dan lain sebagainya. Dan juga kalian bisa menggunakan data sekunder. Kalau data sekunder itu kalian bisa ambil dari instansi, bisa dari Dukcapil atau pemerintahan atau dari kantor pemerintahan yang lain ataupun dari lembaga-lembaga yang dapat menyediakan data. Yang keempat, data yang sudah didapat diolah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Kemudian dibuat sebuah slide PPT yang membahas tentang materi yang dibahas, contoh distribusi frekuensi, apa sih distribusi frekuensi, rumus-rumusnya, jenis-jenisnya, kemudian setelah selesai membuat pengolahan datanya, kemudian dipresentasikan
oleh semua anggota kelompok, kemudian video tersebut di-upload ke dalam YouTube. Kemudian yang ketujuh, kelompok yang memiliki jadwal presentasi mengambil alih forum diskusi atau WA Group dan membagikan link YouTube ke forum atau WA Grupnya. Jadi, contoh kelompok 1 mendapatkan presentasi pertama, sesuai dengan jadwal tersebut, kelompok 1 mengambil alih WA Grupnya, kemudian membagikan linknya, kemudian membuka diskusinya, memberikan kesempatan untuk kelompok lain yang tidak presentasi memberikan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaannya sampai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, setiap kelompok yang tidak presentasi memberikan pertanyaan minimal 1 pertanyaan setiap kelompoknya. Pertanyaan tersebut nanti dikalkulasi, kemudian mendapatkan nilai dari setiap pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang kesembilan, kelompok yang presentasi diwajibkan menjawab pertanyaan selama waktu yang ditentukan. Yang terakhir, setelah proses presentasi selesai, setiap kelompok yang sudah presentasi mengirimkan file PPT-nya atau PowerPoint-nya, mengirimkan jurnalnya, kemudian link YouTube-nya yang disimpan ke dalam notepad, kemudian diberi nama kelompok dan anggota kelompoknya, dan list pertanyaan serta jawaban ke dalam Microsoft Word. Kemudian keempat file tersebut di-RAR dan dikirim email ke ahmad.ajn@bsi.ac.id dengan subjeknya tugas kelompok berapa underscore kelasnya. Contoh kelompok 1 ya berarti tugas kelompok 1 kelas berapa gitu. Ini adalah contoh video yang sudah terupload ke YouTube, di mana di sini memaparkan materi sesuai tema. Jika memang temanya distribusi frekuensi, ya dipaparkan materinya sampai dengan contoh-contohnya dan rumus-rumusnya, kemudian melakukan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel maupun SPSS. Setelah semua selesai, filenya seperti ini, keempat filenya dijadikan RAR dengan judul sesuai dengan subjek, kemudian dikirim ke email ahmad.ajn@bsi.ac.id dengan subjek, tugas kelompok berapa, kemudian kelasnya. Oke, demikian pemaparan tentang tugas presentasi kelompok yang akan menjadi nilai UAS kalian. Semoga dikerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di WA Group atau di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.